Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Dwi Jayanti. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Negeri Malang, bidang studi matematika. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan peran guru sebagai fasilitator dalam menerapkan teknologi pada kegiatan pembelajaran sebagai bentuk penyesuaian pada era Society 5.0. Video ini ditujukan kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru ataupun rekan-rekan mahasiswa yang sedang mengajar. Nah, saya akan menyampaikan penggunaan teknologi yang bisa digunakan pada pertemuan 3 materi bangun ruang, subtopik jaring-jaring bangun ruang untuk siswa kelas 7. Setelah menyampaikan salam pembuka, Bapak Ibu bisa menyampaikan tujuan pembelajaran, yakni jaring-jaring bangun ruang balok, kubus prisma segitiga, 5 segi 4, kerucut, dan tabung. Bapak Ibu bisa menggunakan model pembelajaran apa saja, tetapi pada pertemuan ini saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Jadi sebelum memulai proyek, Bapak Ibu bisa menyampaikan apa maksud dari jaring-jaring bangun ruang itu sendiri. Jaring-jaring bangun ruang seperti yang kita ketahui merupakan pola yang terbentuk dari gabungan bangun datar yang menyusun suatu bangun ruang. Bapak Ibu juga bisa menampilkan bentuk dari jaring-jaring bangun ruang yang akan dipelajari. Yang ini ada prisma. Sebagai contoh kita ambil prisma segitiga. Kemudian ini adalah contoh prisma segi 4 atau yang bisa kita sebut dengan balok. Kemudian ada limas, di sini saya mengambil contoh limas segi 4. Kemudian ada tabung, juga kerucut. Nah, penggunaan teknologi pada pertemuan ini yang pertama ada pada penggunaan link GeoGebra-nya. Jadi Bapak Ibu bisa menyelipkan link GeoGebra pada PPT Canva yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik linknya satu-satu. Nah, berikut merupakan tampilan GeoGebra. Jika Bapak Ibu sudah mengklik link yang ada di PPT Canva tadi, dari link GeoGebra ini, peserta didik dapat melihat proyeksi pembuatan jaring-jaring dari prisma segi 4 yang saya tampilkan. Link GeoGebra ini juga bisa diberikan kepada peserta didik dan mereka dapat mencoba sendiri cara melihat jaring-jaring, pembentukan jaring-jaring bangun ruang tersebut. Bapak Ibu juga bisa menyerahkan link tersebut kepada peserta didik dan mereka dapat menggunakan media GeoGebra tersebut secara mandiri. Setelah peserta didik mengamati proses pembentukan jaring-jaring itu melalui link GeoGebra yang Bapak Ibu serahkan, peserta didik bisa diperlihatkan video jaring-jaring. Video ini saya ambil dari YouTube, yaitu video tutorial untuk membuat jaring-jaring bangun ruang yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok oleh peserta didik. Kalau sudah, nah, Bapak Ibu bisa membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Bisa secara heterogen atau homogen berdasarkan gaya belajar, atau bisa dengan menyerahkan pilihannya kepada peserta didik. Untuk kelompok 1 dan 5 bisa membuat jaring-jaring prisma segitiga, 2 dan 6 prisma segi 4, 3 dan 7 5 segitiga, 4 dan 8 5 segi 4. Bapak Ibu bisa menyelipkan jaring-jaring bangun ruang lainnya. Di sini saya menggunakan beberapa bangun yang cukup sederhana karena menyesuaikan dengan keadaan peserta didik saya di sekolah selama PPL. Proyek ini bisa dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan apabila waktu
pembelajarannya tidak mencukupi. Kalau misalkan peserta didik sudah selesai membuat jaring-jaring bangun ruang tersebut, peserta didik dipersilahkan untuk maju ke depan kelas untuk memperlihatkan jaring-jaring yang sudah mereka buat. Bapak Ibu bisa menilai kinerja peserta didik dari cara pembuatan, kemudian cara penjelasannya. Di akhir pembelajaran, Bapak Ibu bisa melakukan refleksi pembelajaran tentang apa saja yang sudah dipelajari oleh peserta didik, kemudian hal-hal yang mereka rasakan selama belajar. Pemanfaatan teknologi di sini, Bapak Ibu bisa menggunakan Padlet seperti yang ada di tampilan ini. Setelah link Padlet ini diserahkan kepada peserta didik dapat memberi komentar pada postingan yang Bapak Ibu guru sediakan. Berikut merupakan tampilan Padlet yang telah saya sediakan. Jadi Padlet yang saya gunakan ini selain nantinya untuk refleksi juga untuk menyimpan catatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi peserta didik yang merasa tertinggal dalam mencatat bisa melihat lagi rangkuman pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, di akhir ini ada tempat untuk menyampaikan refleksi. Jadi bisa diberikan di kolom komentar hal-hal apa saja yang mereka dapatkan hari ini dan apa saja yang mereka rasakan selama pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan refleksi tidak hanya dari segi materi, tapi juga dari segi perasaan siswa, keadaan siswa. Setelah itu, pembelajaran dapat diakhiri dan Bapak Ibu guru dapat menyampaikan pembelajaran pada kegiatan berikutnya. Demikian video ini saya buat, semoga dapat bermanfaat dan membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.